Sebenarnya saya nggak mau mundur dari kerja sama kita, Pak. Tapi saya takut saya nggak bisa handle kerjaan saya. Karena saya lagi ada masalah di rumah. Nggak apa-apa Kinanti. Kamu nggak usah ngerasa nggak enak hati kayak gini kok. Saya lagi berusaha buat cari pengganti yang seperti kamu. Tapi saya belum dapet yang sekompeten kayak kamu. Maaf sebelumnya. Kalau saya boleh tahu, kamu sama Pak Abi ada masalah apa ya? Barangkali setelah kamu cerita, itu bisa mengurangi beban kamu. Jujur saya nggak tahu lagi gimana harus ngadepin suami saya, Pak. Suami saya tuh emosional banget. Dia suka marah-marah. Apalagi semenjak kasusnya dengan Amanda. Seakan-akan dia mau menutupi kesalahannya dengan marah-marah sama saya terus, Pak, di rumah. Saya sebenarnya juga udah berusaha untuk sabar. Untuk memahami dia. Tapi saya nggak tahu, Pak. Saya nggak tahu saya harus sabar sampai kapan. Ya walaupun seorang istri memang sudah seharusnya sabar sama suami. Tapi kan saya manusia juga, Pak. Saya bisa marah, saya bisa capek. Makanya di rumah saya tuh sering banget stres, Pak. Ya ampun Pak Radit. Pak Radit maaf ya. Saya malah jadi ngeluapin kekesalan saya sama Bapak kayak gini. Gak apa-apa Kinan. Kamu ceritakan semua sama saya. Kapanpun kamu perlu, kamu cerita sama saya. Saya siap mendengarkan. Ini saatnya yang tepat jadi lelaki yang Kinanti butuhkan. Tapi saya nggak mau terburu-buru. Saya harus buat Kinanti percaya sepenuhnya sama saya. Kinan? Saya izin toilet sebentar ya. Iya Pak. Halo, Ya halo. gimana? Kamu udah ketemu sama Kinanti? Ya, jadi saya lagi sama Kinanti di kafe. Kinanti curhat masalah Abimana. Kayaknya hubungan mereka berdua lagi bermasalah. Kamu tahu nggak? Kinanti itu lagi bohong sama Abi. Dia bilangnya lagi pergi sama teman-teman kuliahnya. Ternyata pergi sama kamu. Pokoknya kamu perlahan-lahan harus deketin dia, bikin dia jatuh cinta sama kamu, ya? Sekarang Kinanti lagi galau. Apalagi kan masalah foto Abi sama Amanda. Pasti dia nggak bakalan percaya 100% sama Abi lagi. Tapi saya nggak mau gegabah. Saya mau ambil hatinya Kinanti dulu, sampai dia luluh. Sampai dia betul-betul jatuh cinta sama saya. Dengan Kinanti curhat sama saya seperti ini, itu langkah mudah untuk saya mendekati Kinanti. Iya, kamu benar. Pokoknya semuanya saya serahin semuanya ke kamu. Saya udah gak sabar. Pengen lihat hubungan Kinanti sama Abi hancur dan Kinanti cepet-cepet pergi dari rumah. Ya.
Gimana? Udah ketemu sama David? Saya sudah berhasil, Tuan Muda, menemukan di mana lokasi David. Dan sekarang saya sedang mengejar mobilnya. Ya, bagus. Kejar terus, kalau perlu hadang mobilnya. Lalu paksa David untuk pulang dan ke rumah saya. Baik, Tuan Muda. Syukurlah David masih bisa dilacak. Saya nggak bisa biarin dia pergi. Pak Radit, kayaknya saya udah harus pulang nih. Saya udah terlalu lama ninggalin rumah. Biar saya antar ya. Nggak usah, Pak. Kebetulan saya diantar sama supir. Lagian saya nggak mau kalau Mas Abi sampai lihat saya diantar sama Bapak. Takutnya dia nanti malah tambah marah sama saya. Kamu tenang aja ya. Kapanpun kamu perlu saya, kamu perlu orang untuk cerita, saya siap kok buat dengerin. Iya, Pak. Makasih ya. Saya permisi pulang dulu. Ya, kamu hati-hati ya. Sebetulnya kamu ada masalah apa sama Pak Abi? Barangkali setelah kamu cerita, itu bisa mengurangi beban kamu. Maaf, Pak. Kalau masih lama, boleh nggak saya izin pulang duluan naik taksi? Ini udah malam. Saya nggak mungkin izinin kamu pulang naik taksi sendirian. Begini Pak Radit, kedatangan saya kemari, saya cuma ingin bilang kalau saya bersedia bekerja sama dengan Pak Radit. Oh ya? Ya. Radit bener-bener jahat, penipu, orang licik. Bisa-bisanya dia bersikap manis, padahal dia mau ngancurin Mas Abi. Kalau Radit bisa mempermainkan Mas Abi, aku juga bisa mempermainkan dia. Pak Radit, makasih ya udah mau jadi teman ngobrol. Saya jadi ngerasa lebih lega. Sama-sama. Kapanpun kamu butuh teman ngobrol, saya selalu siap jadi pendengar. Kesempatan saya untuk mendapatkan Kinan semakin terbuka lebar.